kita akan membuat apa namanya? Keyakinan atau kesepakatan kelas supaya anak-anakku kita mencari yang terbaik supaya anak-anakku kita membuat kesepakatan kelas ini supaya kita bisa laksanakan dengan disiplin. Siapa suka disiplin? Oke. Bapak kasihkan anak-anakku kita buat kesepakatan yang baik. Contohnya Bapak ya harus mengajar dengan baik, dengan semangat. Nah, itu satu contohnya. Sekarang kita kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita buat. Silakan tulis satu-satu. Mulai 1, 2, 3. Ya, silakan tulis. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah. Baik. Langsung Bapak tanya. Ica, apa? Apa? Tepat waktu datang ke sekolah. Radit, apa kamu? Kesepakatan kelasmu apa di situ? Berdoa sebelum belajar. Tato, apa kamu? Tidak menyontek. Bagus. Kalau kamu, apa nak? Pulang tepat waktu. Kamu apa? Tolong menodong. Tolong menolong. Siapa lagi? Ya, Afika. Rajin mengerjakan tugas. Bagus. Kamu? Rajin membersihkan kelas. Kalau kamu nak, Kesia? Bicara yang sopan. Itu termasuk kesepakatan kelas ya. Pokoknya anak-anakku harus laksanakan. Usahakan laksanakan itu. Kamu apa nak? Suka bermusyawarah. Ya, kita kalau mengerjakan sesuatu, kita dimusyawarahkan dulu. Kalau kamu apa nak? Tidak berkata kasar atau sopan santun. Nah, ini yang aku pahami. Apa kamu nak? Rajin belajar. Siapa yang belum? Oke, sudah lengkap sudah. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak mau panggil dulu 4 orang. Silakan. Artika, Mulia, maju ke sini. Cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nudu antilkumul jannatun urustimuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini atau siang hari ini, saya sebagai teman-teman sekalian akan menyampaikan sedikit tentang aksi nyata dan akan menyampaikan tentang pemaparan tentang budaya positif yang merupakan program daripada Merdeka Belajar. Tak lupa juga kita mengucapkan atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ibu guru hebat sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya dengan ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu dalam aksi nyata ini yang mana merupakan modul 14 budaya positif yang mana merupakan tugas kami dari CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Mamuju. Nah, baik teman-teman sekalian, mengenai budaya positif di zaman sekarang ya, tentunya perkembangan karakter anak-anak semua maupun orang-orang mayoritas mungkin kita sebagai masyarakat bahwa perkembangan karakter itu sudah sangat mengkhawatirkan. Ya, kemajuan teknologi yang semakin pesat lewat globalisasi memberikan dampak, mungkin kita lihat di slide Bapak dan Ibu guru, terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, perlu kita menerapkan budaya positif pada murid, agar murid-murid kita nanti atau anak-adik kita nanti mampu untuk menyaring dampak buruk dan negatif yang berasal dari luar. Ya, bisa menyaring bahwa oh ini tidak baik dan lain sebagainya. Selanjutnya, slide berikutnya, adapun tujuan daripada budaya positif adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu
dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, mewujudkan murid yang merdeka dengan kedisiplinan diri yang kuat. Nah, teman-teman sekalian, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang tahu, teman-teman? Baik, tapi sebelum itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan sedikit pemaparan, walaupun sebenarnya kita sudah, Bapak, Ibu sekalian sudah mengerti bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, adapun tujuan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana kita menuntun anak, ya, berpihak kepada anak. Jadi semuanya kita melihat daripada kodrat yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Ada kodrat alam, dalam hal ini tentunya potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ada prestasi yang dimiliki anak-anak kita maupun minat dan bakat pada anak-anak kita. Dan kita hubungkan juga dengan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman adalah bagaimana kita mengikuti perkembangan terkini. Baik perkembangan dari dunia elektronik maupun dunia online, tentunya itu kita harus mengikuti. Jadi kita hubungkan kodrat alam yang ada dengan kodrat zaman. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu guru hebat sekalian, nah, kita menuju pada budaya positif. Nah, sebelum kita memberikan pengertian daripada budaya positif, saya mau bertanya sekalian, apabila misalnya kita genggam, kita sebagai pendidik atau guru menggenggam sesuatu yang sangat tak ternilai harganya, dalam hal ini mungkin sangat berharga. Di genggaman kita itu sangat berharga. Apakah kita mau melepaskan genggaman itu atau akan menggenggam? Karena itu yang kita genggam itu adalah sangat berharga. Nah, jadi intinya di sini kita mengembalikan kepada diri kita sebagai seorang guru. Nah, apakah kita mau melepas yang sangat yang artinya sangat tak ternilai harganya, tergantung dari kita. Kita kembalikan pada Bapak dan Ibu guru hebat masing-masing. Apakah mau melepaskan genggaman itu, yang mana genggaman itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Nah, di sini Bapak mau bertanya atau saya dulu akan bertanya mengenai budaya positif. Nah, kalau budaya positif apa itu? Ada yang tahu, Bapak dan Ibu? Ya sudah ada di atas. Ya, nilai-nilai positif bagus, Ibu Fatur. Ibu Selvi, tentang apa itu budaya positif, Bu? Nah, Bapak langsung atau saya langsung memberikan pengertian yang ada sebenarnya juga di slide, cuma kita menambahkan bagaimana yang terbaik. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid. Ini berpihak pada murid lagi nih. Dalam pendidikan Merdeka Belajar, inilah berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini sebenarnya sudah ada dalam adat kita, adat budaya kita. Selalu kita laksanakan, tetapi ini lebih diyakinkan lagi bahwa anak-anak kita ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Artinya menghargai, menghormati semua, baik pada orang tua, pada guru-guru, pada teman-teman sejawat, pada murid-murid dengan temannya, maupun kepada masyarakat sekitar. Dan selanjutnya, kodrat anak. Nah, kodrat anak di sini adalah kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Di mana, jadi kita sudah tahu, Bu, ya, Bapak dan Ibu. Saya cuma menambah sedikit di sini supaya lebih jelas. Jadi dia bertempat tinggal di lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, sekarang saya tanya, mengapa kita harus membangun budaya positif? Ibu Sofi, mengapa kita harus membangun budaya yang positif? Nah, itu dalam rangka untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan
murid-murid sehingga memiliki karakter yang kuat. Ya, budi pekerti yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mengenai profil pelajar Pancasila kita akan tahu insya Allah di slide selanjutnya. Nah, baik. Nah, inilah profil pelajar Pancasila yang kita gadang-gadangkan sekarang, yang kita kembangkan sekarang di insya Allah di sekolah kita ini di SD Impres Tarailu. Ya, insya Allah profil pelajar Pancasila akan selalu kita kembangkan kepada anak-anak didik kita. Demikian juga pada kita sebagai pribadi-pribadi, guru-guru di sini, tentunya kita harus mengembangkan atau mempraktikkan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tetapi itu dalam keseharian kita beriman dalam hal ini di setiap agama-agama yang ada tentunya mereka mengamalkan agamanya masing-masing. Nah, dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintak. Nah, berakhlak mulia. Nah, penjabaran atau praktek daripada beriman dan bertakwa di sini adalah dapat kita wujudkan dengan berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini ya bagaimana santun dalam bertutur, selalu menghargai, menghormati yang sejajar, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang di bawah kita atau yang lebih kecil. Ya, insya Allah akan lebih meningkatkan akhlak kita. Dan kemudian berkebinekaan global. Nah, walaupun kita berbeda-beda, banyak perbedaan-perbedaan, baik warna kulit maupun apa, tetap kita tetap berhubungan dengan baik dengan sesama makhluknya Allah ya. Kemudian kreatif, ya kreatif tentunya banyak berkreasi ya. Kemudian bernalar kritis. Nah, kemudian bergotong royong. Nah, di situ juga ada mandiri. Nah, semuanya ini adalah ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai budaya positif, kita harus dapat memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disepakati oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah di sini ada kepala sekolah, guru-guru dan teman sejawat, staf. Demikian ada murid-murid. Nah, itulah yang masuk dalam pada seluruh warga sekolah. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adapun yang termasuk budaya positif adalah, ya mungkin kita sudah lihat di slide. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, insya Allah akan kami jelaskan tentang apa-apa yang kami jabarkan di atas. Selanjutnya adalah, masuklah kita di disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, disiplin maksudnya di sini adalah, merupakan mematuhi tata tertib, mematuhi peraturan, kemudian patuh dan taat pada peraturan. Itulah yang membuat diri kita menjadi disiplin. Nah, sekarang disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Nah, disiplin dan hukuman itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, tetapi itu menjadi alternatif terakhir. Itu pun sebenarnya tidak perlu digunakan sama sekali itu hukuman. Nah, itulah ciri khas daripada dalam merdeka belajar ini. Dengan tanpa harus dengan hukuman, tanpa dengan membuat rasa bersalah, kita bisa mencari solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah kedisiplinan diri. Disiplin diri, yaitu bagaimana cara mengontrol diri kita dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, dapat dilihat nanti ke depan tentang kebajikan universal dan beberapa motivasi intrinsik. Dan selanjutnya, nah inilah nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seorang individu. Ini. Tapi ada ini dari pakar ini, dari Dr. William Glasser, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun yang kita perbuat, ya ada tujuannya. Nah, Diana Gosen ada juga mengemukakan
Bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik ini maksudnya dari dalam akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Ya, lanjut. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bapak guru hebat. Ini banyak sekali. Peduli, ada keterus-terangan, ada bersih, ada komitmen, ada belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, banyak sekali ini nilai-nilai kebajikan. Banyak penghargaan, banyak apresiasi. Ini menurut dalam Merdeka Belajar, dalam profil pelajar Pancasila, ya inilah penghargaan kayaknya itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Ya Pak ya? Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi, ya Pak? Ya, untuk Merdeka Belajar sekarang Pak, tidak bisa lagi diinformasikan tentang ranking. Penghargaan dapat merusak juga hubungan. Iya, kecemburuan sosial ini. Temannya bilang, wah, saya tidak mampu. Kenapa dia bisa misalnya kan? Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa apa di? Merasa ya tidak senang, merasa iri, dan sebagian mereka pasti tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Inilah merupakan apa ya di Merdeka Belajar, sehingga memberikan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, selanjutnya, penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Nah, apabila seorang dijanjikan misalnya untuk diberikan penghargaan dan lain sebagainya, maka yang lain pasti akan merasa tidak senang lah atau iri lah. Jadi itu tidak bisa lagi berinovasi, mungkin tidak mau karena merasa bahwa ada yang ini lebih di atas, ada yang lebih berprestasi. Nah, itulah. Nah, sehingga timbullah yang namanya di keyakinan kelas. Ya, ada keyakinan kelas ini, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ini contoh keyakinan kelas dari kelas 4B. Ini ada keyakinan kelas yang mana diberikan kepada anak-anak untuk memberikan pendapatnya masing-masing lewat musyawarah di kelas. Mereka menyepakati. Jadi ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat. Bisa pun kita juga guru-guru bisa membuat sebagai kesepakatan bersama, keyakinan bersama untuk kita laksanakan. Ya, misalnya ada ini hadir di sekolah tepat waktu. Nah, banyak sekali ini kita lihat di slide. Selalu berbicara yang santun. Jadi mengerjakan pekerjaan dengan semangat. Nah, banyak sekali. Selalu menghormati guru dan mengasihi sesama teman-teman di kelas. Nah, ini termasuk keyakinan kelas. Kita masuki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ya, ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia ini. Ya, mungkin kita sudah lihat di slide supaya lebih kita kembangkan lagi ke depan, ibu dan bapak dan ibu. Mungkinkan lagi nih ada masuk lagi di posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru. Nah, ini yang perlu sekali kita jelaskan ini. Kita perlu bicarakan bersama bahwa kita itu sebagai guru mempunyai posisi kontrol. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah penghukum. Nah, ini ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada juga posisinya guru sebagai teman, ada juga sebagai monitor atau pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Kayaknya ini yang kita pakai, yang harus sebagian besar kita pakai adalah posisi manajer. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, baik. Ini ada penjelasan tentang guru atau kita di sekolah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Bisa fisik. Bisa ataupun verbal. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum selalu berkata, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Selalu saja terlambat. Atau kamu saja yang pasti selalu terakhir selesai tugasmu. Wah, inilah posisi, apakah kita ada pada posisi itu? Pernah
sebagai guru penghukum? Ibu Fatur pernah sebagai penghukum? Pernah. Ya, artinya kalau ada kata-katanya agak keras, itu ini ciri-ciri guru penghukum ini misalnya ini adalah nada suaranya tinggi. Ya, saya pun juga selalu melaksanakan seperti itu dulu sebelum kita memahami tentang pelajar Pancasila, tentang Merdeka Belajar ini. Kemudian, ya, jadi biasanya itu ya ciri-cirinya suaranya tinggi, marah-marah dan lain sebagainya. Mata melotot. Kemudian menunjuk-nunjuk. Nah, hasilnya biasanya tuh anak-anak mungkin marah sama kita ya. Mungkin marah sama kita, jengkel sama kita, dan akhirnya dia dendam. Ya, inilah penghukum. Kemudian kita masuk selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ya, kita juga sebagai guru biasanya. Nah, tapi ini kalau pembuat rasa bersalah, guru ini biasanya suaranya lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang yang bersalah ini tidak nyaman. Wah, merasa bersalah. Dia akan berkata, misalnya Ibu Fatur, dia akan berkata, Ibu sangat kecewa dengan kamu, Nak. Wah, itu satu kata itu pembuat rasa bersalah. Bagaimana kalau orang tua mau tahu? Bagaimana kalau kepala sekolah tahu? Hasilnya gimana, Bu? Hasilnya? Iya, merasa bersalah. Dan apa? Emosinya pasti akan tertanam di dalam hati ini. Selalu mungkin ada tertanam, artinya tidak dikeluarkan. Artinya tidak terbuka ya. Ya, begitu, Bu. Nah, selanjutnya adalah teman. Wah, posisi sebagai teman. Biasanya guru tidak akan menyakiti murid. Wah, pokoknya mungkin peluk-pelukan di dalam, peluk anaknya sebagai tanda sayang. Kemudian, ya, guru tidak menyakiti murid. Nah, menerapkan posisi kita sebagai guru, sebagai teman. Mereka berkata pasti, ayo, bantulah demi ibu atau demi bapak. Bantulah, toh. Kemudian, ya, sudah, tidak apa-apa. Nanti bapak bantu bereskan. Saking dia menganggap dirinya sebagai teman. Itu biasa kita, Pak, ya. Biasa kita laksanakan mungkin posisi kita sebagai teman. Ya. Kalau saya di dekatnya saya punya siswa. Iya. Terus cerita-cerita. Jadi itulah posisi kita sebagai teman. Dan kemudian hasilnya murid akan merasa dekat memang dengan guru. Kita akan merasa dekat dengan murid kita dengan gurunya. Tapi dapat bertingkah semaunya karena selalu merasa ada yang melindungi, ada yang membantu, ada yang menolong dan lain sebagainya. Begitu efeknya, hasilnya ya. Murid akan merasa dekat dengan gurunya dan dapat bertingkah semaunya karena merasa ada yang melindungi. Nah, selanjutnya ini ada pemantau. Kita guru sebagai pemantau maksudnya di sini adalah mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini pemantau ini, guru pemantau ini selalu saja berbicara mengenai peraturan, selalu berbicara mengenai aturannya gimana, bagaimana konsekuensinya, apa hukumannya, apa sanksinya. Ini termasuk kita dalam guru sebagai pemantau. Nah ini biasanya berkata ya, apa peraturannya, kemudian sanksi dan konsekuensinya apa. Nah, hasilnya akan memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar aturan. Ya, kemudian, nah ini yang insya Allah yang kita pakai sekarang adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, tapi mempersilahkan murid itu sendiri mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, tetap mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri, mencari jalan dari masalahnya sendiri. Jadi guru yang menerapkan posisi manajer ini akan berkata apa yang kita yakini. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, apa rencana kamu memperbaikinya? Biasanya itu kita guru sebagai manajer itu ya. Inilah yang kata-kata yang akan keluar. Dan posisi manajer itu biasanya juga ada sama kepala sekolah. Ya, bisalah diterapkan, dan insya Allah alhamdulillah kita di SDM Prestarailu ya mungkin 5 kontraguru ini sudah kita laksanakan semua ya. Sudah. Alhamdulillah sudah. Saya pun juga selalu melaksanakannya. Tapi yang paling perlu atau yang paling pokok adalah posisi kita sebagai manajer, karena kita kembalikan pada anak-anak kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Manajer ya mempertanggungjawab perilakunya dan mencari solusinya sendiri. Apa yang dia yakini, bilang saya harus saya harus memperbaiki diri misalnya, saya harus minta maaf. Nah, itulah dia sendiri yang mencari
solusi buat dirinya sendiri. Nah, sehingga murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan akan menerapkan disiplin pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah, ada yang tahu tentang restitusi, Bu? Adalah ya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ini segitiga restitusi yang harus dipakai kita sebagai guru, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi, atau kesopanan santunan akan baik lagi, atau karakternya. Nah, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, setelah melanggar. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, kita sebagai guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi dirinya dan dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, selanjutnya, inilah isi daripada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana Ibu Fatur? Apa tujuan menstabilkan identitas? Ya, bagus. Tujuannya ya mengubah identitas anak yang gagal menjadi sukses. Tapi kalimat-kalimat yang bisa kita keluarkan apa ya? Yang bagus, Bu, ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu berbuat salah itu biasa. Orang memang biasa berbuat salah. Kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak cucu Adam itu mempunyai kesalahan. Ya, berbuat salah tidak mengapa. Ya, kita juga bahwa manusia itu tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga bisa memberikan kata-kata bahwa kalimat bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Dan bisa juga kita berkata bahwa atau memberikan kalimat, Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Itulah daripada menstabilkan identitas. Selanjutnya masih dari restitusi, validasi tindakan yang salah. Ini setiap tindakan yang salah kita lakukan itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus memahami kebutuhan apa yang sedang dicari oleh murid. Adapun yang kalimat yang dapat digunakan dalam validasi tindakan yang salah adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga karena kamu dapat membantu orang tuamu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ya, misalnya mungkin ada kasus malas pergi sekolah atau apa. Nah, setelah kita recheck, setelah kita silakan Bu duduk. Setelah kita lihat, ternyata ini membantu, biasanya terlambat ke sekolah atau mengantuk di sekolah itu kan salah satu biasa ada permasalahan. Ya, kita teliti ke rumahnya, ternyata dia membantu orang tuanya, dia mungkin pergi mencari malam, pergi berjualan, sehingga ya makanya kita harus bangga juga karena dapat membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana Ibu Suri? Menanyakan keyakinan dalam restitusi setelah melewati langkah 1 dan 2 tadi, akan siap pada murid kita dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini dengan keyakinan kelas atau keluarga. Adapun kalimat yang digunakan, apa yang telah kita tetapkan di keyakinan kelas kita. Hanya tentunya anak-anak kita sendiri yang menentukan keyakinan kelasnya. Harus berdoa bersama dulu, harus salim sama bapak dan ibu guru sebelum ini. Kemudian di dalam kelas harus bersih. Nah, itu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, ini kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan. Anak-anak, apa yang telah kita tetapkan di keyakinan kelas kita? Tentunya mereka pasti menjawab dengan apa yang mereka telah putuskan. Kamu mau menjadi orang seperti apa, anak-anak? Gitu. Itu menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Itulah bagusnya tadi restitusi. Kemudian dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan. Nah, selanjutnya tawaran bukan paksaan. Berfokus pada karakter bukan tindakan tetapi menghasilkan solusi. Nah, dan selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adapun dalam pelaksanaan kurikuler dalam profil pelajar Pancasila, ya tentunya intinya adalah bagaimana kita mengembalikan atau menuntun anak kita yang berpihak kepada murid. Kita harus menggali daripada apa-apa yang dimiliki oleh anak didik kita dalam satu kelas. Itu tentunya mereka punya potensi masing-masing.
mereka punya prestasi masing-masing, mereka punya minat masing-masing. Untuk itu sebagai guru, kita harus mempunyai talenta untuk bagaimana bisa menuntun dan mengembangkan potensi prestasi dan minat bakat yang dimiliki anak-anak kita. Itulah yang semuanya berpihak kepada murid. Dan apabila dalam penjelasan saya ini, pemaparan ada yang mungkin kurang pada tempatnya atau ada yang kepingin bertanya, Bu, Pak, Ibu Suryani, ada sedikit mau ditanyakan tentang budaya positif? Ibu Sofi ada? Wah, mungkin saya mengerti sudah, mungkin ibu-ibu ini sudah memang sudah terbiasa dan sudah menjadi ibu hebat untuk murid-murid kita di SD Impres Tarailu ini. Dan terus kita menjaga kekompakan, menjaga stabilitas sekolah ini dengan selalu berbagi ilmu. Ya, kita harus selalu berbagi ilmu. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang punya kekurangan dan kehilafan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, Kepala SD Impres Tarailu. Kali ini saya akan memberikan testimoni pada salah satu guru saya yang menjadi calon guru penggerak atas nama Hasirudin SPD. Dengan adanya guru kami yang menjadi calon guru penggerak, banyak manfaatnya bagi sekolah kami. Begitu juga para pribadi guru yang masuk calon guru penggerak, yaitu Bapak Hasirudin, di mana saya lihat manfaatnya itu bagi dia itu pada waktu melaksanakan pembelajaran sudah banyak menggunakan media-media yang menarik untuk pembelajaran. Kemudian bagi guru-guru juga itu imbasnya bagi teman-teman juga sudah mulai termotivasi juga untuk menerapkan pembelajaran itu mengajar merdeka. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini dengan adanya guru penggerak di sekolah kami, maka semakin bagus sistem pengajaran di sekolah kami dan kualitas pembelajaran di sekolah kami semakin meningkat juga. Demikian testimoni kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsudin, salah satu rekan kerja dari salah satu peserta guru penggerak SD Impres Tarailu atas nama Pak Hasirudin. Dengan masuknya beliau ke dalam program guru penggerak, kami selaku rekan kerja merasa termotivasi untuk mengikuti langkah-langkah yang didapatkan beliau dalam mengikuti program guru penggerak. Jadi harapan kami ke depannya, semoga beliau berhasil menjalankan program-program yang diselenggarakan oleh program guru penggerak, dan apa yang dia dapatkan atau beliau dapatkan dalam program ini dapat berimbas pada kami selaku rekan-rekan guru, dan kami pun mengharapkan kontribusi yang diberikan di sekolah ini bisa membawa nama baik sekolah ini ke depan. Sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.